Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang media pedosa ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari Amin Rais suruh Surya Paloh pukul balik Presiden Joko Widodo atas ditahannya Johnny Plate. Johnny Plate, kader Partai Nasdem yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Nasdem dan sekaligus Menteri Kominfo selaku pembantu Presiden Joko Widodo. Johnny Plate mulai tahun 2022, Kejaksaan Agung sudah memeriksa Johnny Plate sebagai saksi dalam perkara BTS. Pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023, Kejaksaan Agung memeriksa lagi Johnny Plate setelah memenuhi minimal 2 alat bukti bahwa Johnny Plate melakukan korupsi sebesar 8 triliun lebih atas proyek BTS. Kemudian Kejaksaan Agung menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan. Atas penahanan Johnny Plate yang dilakukan Kejaksaan Agung, Surya Paloh berduka atau sangat sedih seorang menteri sampai pakai baju oranye dan diborgol yang tidak pantas dilakukan, yang belum tentu benar bersalah atau disebut praduga tidak bersalah. Mendengar berita ditahannya Johnny Plate, lalu Amin Rais menyuruh Surya Paloh pukul balik Presiden Joko Widodo. Pernyataan Amin Rais menyuruh Surya Paloh pukul balik kepada Presiden Joko Widodo ada dua maknanya, yaitu Amin Rais selaku pembela atau pendukung koruptor tidak bisa menerima Johnny Plate ditahan karena Amin Rais sekitar 4 tahun yang lalu pernah menerima uang korupsi dari menterinya sebesar 600 juta. Beritanya sudah viral di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak ditindak aparat penegak hukum, sama saja Amin Rais kebal hukum. Surya Paloh pukul balik agar para menteri pembantu Presiden Joko Widodo dibongkar perbuatan korupsinya. Kata-kata pukul balik justru menguntungkan Presiden Joko Widodo agar Surya Paloh turut membantu membongkar perbuatan korupsi yang dilakukan para menterinya selaku pembantu Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo kalau ada yang ketahuan melakukan korupsi justru mendorong penegak hukum membongkarnya untuk terciptanya pemerintahan yang bersih. Pernyataan Amin Rais pukul balik saja menjerumuskan Surya Paloh, karena kalau sampai Surya Paloh memukul balik Presiden Joko Widodo, Presiden Joko Widodo tinggal perintah secara langsung kepada Kejaksaan Agung menangkap dan menahan Surya Paloh dengan tuduhan ikut menikmati uang korupsi sebesar 8 triliun yang dibagi-bagi Johnny Plate setiap bulannya 500 juta ke Partai Nasdem dan sudah berkali-kali diberikan, terlebih untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, pernyataan Amin Rais selain pendukung koruptor juga menjerumuskan Surya Paloh, dan sebaliknya justru menguntungkan Presiden Joko Widodo dibantu membongkar korupsi atas menteri-menteri selaku pembantu Presiden Joko Widodo guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan korupsi demi mengamankan uang rakyat yang dapat digunakan untuk pembangunan di segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan saya Amin Rais jangan memberikan pernyataan yang justru menjerumuskan Surya Paloh menambah masalah. Sudah berduka kadernya Johnny Plate ditahan, Kejaksaan ditambah lagi menjerumuskan Surya Paloh. Johnny Plate, kader Partai Nasdem, menjabat Sekretaris Jenderal Partai Nasdem dan sekaligus Menteri Kominfo selaku pembantu Presiden Joko Widodo. Johnny Plate mulai tahun 2022, Kejaksaan Agung sudah memeriksa Johnny Plate sebagai saksi dalam perkara BTS.
Pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023, Kejaksaan Agung memeriksa lagi Johnny Plate setelah memenuhi minimal 2 alat bukti bahwa Johnny Plate melakukan korupsi sebesar 8 triliun lebih atas proyek BTS. Kemudian Kejaksaan Agung menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan. Atas penahanan Johnny Plate yang dilakukan Kejaksaan Agung, Suryo Paloh berduka atau sangat sedih seorang menteri sampai pakai baju oranye dan diborgol yang tidak pantas dilakukan, yang belum tentu benar bersalah atau dengan hal yang disebut praduga tidak bersalah. Mendengar berita ditahannya Johnny Plate, lalu Amin Rais menyuruh Suryo Paloh pukul balik Presiden Joko Widodo. Pernyataan Amin Rais menyuruh Suryo Paloh pukul balik kepada Presiden Joko Widodo ada dua maknanya, yaitu Amin Rais selaku pembela atau pendukung koruptor tidak bisa menerima Johnny Plate ditahan karena Amin Rais sekitar 4 tahun yang lalu pernah menerima uang korupsi dari menterinya sebesar lebih 600 juta. Beritanya sudah viral di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak ditindak aparat penegak hukum. Sama saja Amin Rais kebal hukum. Suryo Paloh pukul balik agar para menteri pembantu Presiden Joko Widodo dibongkar perbuatan korupsinya. Kata-kata pukul balik justru menguntungkan Presiden Joko Widodo agar Suryo Paloh turut membantu membongkar perbuatan korupsi yang dilakukan para menterinya selaku pembantu Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo kalau ada yang ketahuan melakukan korupsi, justru mendorong penegak hukum membongkarnya untuk terciptanya pemerintahan yang bersih. Pernyataan Amin Rais pukul balik sama saja menjerumuskan Suryo Paloh. Kalau sampai Suryo Paloh memukul balik Presiden Joko Widodo, Presiden Joko Widodo tinggal perintah secara langsung kepada Kejaksaan Agung menangkap dan menahan Suryo Paloh dengan tuduhan ikut menikmati uang korupsi sebesar 8 triliun yang dibagi-bagi Johnny Plate setiap bulannya 500 juta ke Partai Nasdem dan sudah berkali-kali diberikan, terlebih untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, pernyataan Amin Rais selain pendukung koruptor juga menjerumuskan Suryo Paloh. Sebaliknya, justru menguntungkan Presiden Joko Widodo dibantu membongkar korupsi atas menteri-menterinya selaku pembantu Presiden Joko Widodo guna terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi demi mengamankan uang rakyat yang dapat digunakan untuk pembangunan di segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan saya, Amin Rais jangan memberikan pernyataan yang justru menjerumuskan Suryo Paloh menambah masalah. Sudah berduka kadernya Johnny Plate ditahan Kejaksaan Agung, ditambah lagi menjerumuskan Suryo Paloh. Sekian dan terima kasih.